Mantap, sudah hidup ya teman-teman. Oh my god! Wow! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Arda MTV. Ya teman-teman, ini adalah video kedua dari saya ya. 5 bulan yang lalu saya sudah membuat video tentang servis AC, dan kali ini kita akan melakukan servis TV LED atau TV LED dengan merek Polytron. Ini TV-nya. TV ini dengan kerusakan mati total. Ini adalah TV dari Bu Firma ya, rumahnya di Negeri Tua. Kita coba tes dulu. Ini kita coba kontak. Bisa dilihat di lampu indikatornya tidak ada yang menyala, tidak ada reaksi ya. Ini namanya mati total. Oke, langsung saja kita bongkar, analisa dan kita perbaiki. Oke, sebelum kita lanjut ke pembongkaran atau perbaikan, jangan lupa buat teman-teman semua bantu like, komen, dan subscribe ya, biar saya lebih semangat lagi untuk membuat video yang terbaru dan video yang bermanfaat. Oke, lanjut ke proses pembongkaran. Videonya akan saya percepat supaya tidak menambah durasi ya, terlalu lama-lama. Di sini tadi, kemudian di sini lepas bautnya saja supaya tidak mengganggu. Seperti ini, kabelnya akan kita tarik dan cukup panjang, kita terbang. Karena ini tadi kerusakan mati total, kita akan cek bagian power supply nya dulu. Ini bagian sini, ini bagian power supply, kita lepas. Nah, seperti ini kita balik. Setelah kita kita balik ke sini, yang pertama kita cek bagian power supply ini dari bawah karena posisinya mati total ya, dari mulai screen dan selanjutnya. Yang perlu kita siapkan adalah alat ini dia, avometer digital atau analog juga bisa. Nah, kita arahkan ke continue gas atau ke dioda bisa ini. Nah, jadi tandanya jika sudah ke ini ke dioda, kita tempelkan seperti ini, dia berbunyi karena ini ada buzzernya ya, jadi lebih mudah. Kita siapkan dulu, kita taruh sini. Dari sini, ini dari listrik, kemudian di sini ada screen, kita cek dulu screennya. Bisa kita balik, bisa dari atas ya kalau screen. Nah, bisa dilihat tidak ada hubungan, bisa dipastikan screennya putus. Berarti ini adalah screen putus dan akhirnya menyebabkan mati total. Tapi kita tidak bisa langsung mengganti screennya karena masih banyak komponen yang perlu dicek. Pasti ada penyebab dari screen putus ini. Kita cek dulu fade-nya itu di bagian sini ya, apakah dia short atau tidak. Ini fade-nya di sini. Oke, coba kita zoom supaya terlihat. Nah, ini dia, ini adalah fade-nya, kaki 3 ini kita cek. Nah, ada bunyi buzzer, tandanya ini terjadi hubungan singkat atau short. Kita balik. Nah, ini namanya short, bisa jadi ini rusak. Nah, untuk kita memastikan rusak atau tidaknya, nanti kita lepas dulu komponennya baru kita cek, karena bisa jadi dari rangkaian ini juga sudah short. Oke, langsung saja kita lepas.
dia sudah kita lepas. Kita pastikan dulu apakah benar padnya rusak. Kita tempelkan. Nah, benar saja ini rusak ya, karena seharusnya tidak seperti ini. Kemudian kita cek juga di sini. Nah, bagian ini tadi sudah tidak ada short, berarti yang short adalah padnya. Kemudian coba sekarang kita cek bagian dot. Kemudian dari atas masih banyak dioda juga nih ya. Nah, di sini ada barisan dioda. Karena ini fatnya tadi short, mungkin ada penyebab dari penyebab rusaknya fat tadi. Kita cek dari sini, bagian ini diodanya kita cek semua. Bentar. Ini aman. Aman. Nah, ini diodanya. Nah, untuk pengecekan dioda di sini nanti kita harus lepas dulu kakinya sebelah karena jika tidak kita tidak bisa mengetahui, karena ya di sini ini satu jalur. Kalau ada yang short satu, maaf tidak kelihatan ya. Nah, ini satu jalur. Kalau ada yang short satu, nanti akan short semua. Nah, kita lepas satu-satu, nanti baru kita cek. Oke, setelah itu sekalian kita lepas ya kakinya, ini yang bagian atas kita lepas dulu supaya nanti kita bisa mengecek mana yang short. Oke, ini sudah kita lepas ya. 1, 2, 3, 4, dan 5. Nanti kita akan cek apakah ada yang short. Nah, sebelumnya kita cek di sini ya, karena ada cabut. Kita cek dulu bagian PCB sini. Nah, ini sudah normal, tidak ada yang short, tidak ada yang bunyi. Bisa kita lihat di sini ampermeter. Tidak bunyi ya. Nah, ini udah normal nih. Nah, sekarang kita cek diodanya di bagian sini. Dan komponen tadi sudah kita lepas ya. Ini yang di bagian dioda bawah tadi. Nah, ini. Dan kita juga sudah kita lepas fatnya. Ini. Jadi kita akan lakukan pemeriksaan interogasi ya. Penyebab dari alat ini, komponen yang rusak ini, kita cek satu persatu. Mungkin diantara dioda ini pasti ada penyebabnya. 5 tersangka. Sekarang ini bisa kita tempelkan ke ground. Nah, aja yang penting nempel di bagian grounding. Nah, yang ini kita akan lakukan tes satu persatu. Ini penyebabnya dari bagian sini ya. Nah, ini bukan, karena ini tidak ada hubungan, ini masih normal. Nah, bisa kita lihat ini terjadi short, hubungan singkat di nomor 3 dari atas ini ya. Kemudian kita lanjutnya aman. Nah, jadi penyebabnya adalah ini nomor 3 dari atas ini short, sehingga fatnya ini panas, terus dia short juga. Setelah short, diodanya juga short, akhirnya putus deh di bagian springnya ini. Nah, makanya dari
Maka dari itu kita tidak bisa langsung mengganti screennya. Kalau kita ganti screen, kita colokkan, cep, terus lagi. Nah, kita lepas dulu dioda nomor 3 ini dari sini. 1, 2, 3. Oke. Jadi untuk bagian power supply ini yang rusak ada 1, kemudian 2, 3, dan 4 komponen. Ini penyebab mati total. Nah, sekarang akan kita ganti komponennya. Untuk fatnya ini kelihatan atau enggak ya? Nah, ini coba ini kan ada putih-putih nih bekas lemnya. Kita taruh sini karena ini kan agak berlubang, jadi nanti agak kelihatan. Untuk nomornya kelihatan nanti. Kita pasang seperti ini. Tuh, kelihatan kan nomornya? K7A65D. Nah, fatnya tipenya K7A65D. Nanti akan kita cari gantinya. Mungkin tidak sama ya, tapi nanti kita akan lihat database untuk fat yang lain. Jadi karena fat seperti ini di sini tidak ada jualannya ya, kita carikan yang lain yang database nya sama. Kemudian dioda yang besar ini kodenya LT4140. Ini dioda tegangan tinggi, ini tidak bisa diganti dengan yang biasa ya. Nah, kemudian untuk ini N5399. Oh maaf, nggak kelihatan ya kameranya. Teman-teman, untuk dioda yang kecil tadi 2 kita sudah dapat gantinya ini. Kemudian untuk fatnya kita bisa menggunakan fat gajun ya. Ini gajun TV LED juga. Nah, kita ganti dengan gajun ini, dengan fat ini, karena untuk beli yang ini agak lumayan susah ya, jadi sama. Kemudian nah untuk diodanya ini, dioda yang tekanan tinggi ini di sini juga tidak ada. Ini bisa kita lepas, maksudnya tidak perlu diganti karena di sini sudah dirangkai paralel 5 dioda ini. Jadi kalau kita lepas satu tidak masalah, seperti itu. Nah, sekarang kan kita pasang dulu. Setelah kita pasang nanti lalu kita coba lagi ya, maksudnya kita cek tegangannya apakah sudah normal. Oke, kita pasang solder. Ini karena kakinya tadi ada yang nggak nyampe, ada besinya, kita solder juga dari sini. Kita pasang juga dioda kecilnya tadi ya, yang mati. Kita ganti ini, jangan sampai terbalik ya masangnya. Arahnya ke sana. Lalu kita solder. Solder. Oke, sudah. Nantinya kita pasang lagi dioda yang banyak tadi. Baik, sebelum kita coba, nah di sini ada screen. Ini kita lepas, kita ganti dulu. Ini tertulis 15 ampere. Nah, jika sudah, kita cek menggunakan avometer lagi ya. Kita balik, masih di dioda dulu. Seperti ini. Kita cek satu persatu. Untuk screennya tadi kita pastikan sudah terhubung. Nah, ini dia fuse. Nah, ini sudah terhubung. Kemudian dioda sudah normal. Ini ya.
normal, ini kita ganti tadi normal, sini juga normal, di sini harusnya tidak ada hubungan lagi. Nah seperti ini ya, ini normal. Nah sekarang kita tes, kita cek power supply nya. Ini yang hitam kita taruh ke ground, bisa di mana saja ya, contohnya di sini. Nah di sini kan ada masa nih ground, terus sini seperti ini. Kemudian ini kita arahkan ke 200, ini DC ya, ini searah. Kalau ini kan dua arah nih, bolak-balik maksudnya. Nah, ini untuk AC, ini DC. Kemudian kita lakukan pengecekan di bagian output sini dulu dengan cara kita mencolokkan. Perlu hati-hati jangan sampai kita sentuh di bagian sini. Nah ini bagian sini, ini bagian sini, ini positif strom ya. Nah yang kita bisa pegang adalah area ini, ini bisa dipegang, ini nggak masalah. Ini dari sini ke sini nih strom. Oke, kita coba. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ada tegangan ya, 13,5. Ini ada 7, 8. Sekarang coba kita lihat apakah TV-nya sudah mau hidup. Lebih baik kita rapikan terlebih dahulu ya. Kalau nanti kan misalkan belum normal, bisa kita kita buka lagi, nggak lama. Kita put dulu, kita rapikan supaya lebih aman. Jika sudah, coba kita balik. Oke, baik. Sekarang akan kita coba tes hidupkan. Kita colokkan dulu ya. Nah, bisa terlihat lampu indikator sudah hidup. Ini posisi standby. Coba kita hidupkan ya. Tidak mau. Coba kita cek remote-nya dulu. Cara ngecek remote begini ya. Nah ini mati, ini remote-nya bisa jadi baterainya habis. Harusnya dia hidup lampunya. Kalau pakai kamera tadi, kalau dilihat secara langsung dengan mata kita tidak bisa melihatnya. Kita pakai tombolnya aja. Nah udah mati, berarti dia posisi start. Itu guys, tapi layarnya bergaris ya. Sama di pojokan ini. Nah ini sepertinya adalah kerusakan polarizer ya, polarizer LCD. Ini mungkin pernah kena air atau gimana ya. Dan di pinggir-pinggirnya sini juga vintek, intinya gelap lah. Bisa kalian lihat nih, di pinggir-pinggirnya ini gelap-gelap. Ini kerusakan polarizer, vintek apa vignette. Dia di pinggirnya gelap. Oke, TV-nya sudah normal, cuman tinggal di bagian polarizer ya, sama tadi yang bergaris sedikit. Untuk lanjutannya coba kita nanti telepon dulu yang punya, gimana untuk ini polarizernya ini mau diganti apa tidak ya, karena sangat beresiko tinggi juga kalau kita nggak konfirmasi dulu. Oke teman-teman, jadi tadi kita sudah konfirmasi, kita telepon pemiliknya, katanya nggak apa-apa, sebisanya aja, karena lumayan mahal juga kalau kita mau ganti polarizer kan, dan resiko juga tinggi ya. Bisanya lah, kalau untuk mesinnya kan sudah normal, tinggal di bagian panelnya sama polarizernya ini. Oke, jadi sekian videonya dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa klik like, subscribe, share, dan komen ya, supaya nanti saya lebih bersemangat lagi untuk membuat video terbaru ya. Udah.